Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita ketemu lagi. Di video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal, beberapa bahasan yang mudah-mudahan ini menjadi kabar bahagia untuk siapapun yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagaimana yang sering saya bahas, teman-teman, mengapa bahasan tentang inner game ini penting? Karena banyak orang yang tidak sadar bahwa dalam diri kita sebagai manusia itu ada dinamika yang kalau kita bisa menatanya, bisa mengendalikannya, bahkan bisa memenangkan dinamika itu, permainan itu yang ada dalam diri, hidup jadi happy. Kita akan menemukan kebahagiaan, kepuasan, kedamaian, fulfill, sekaligus juga produktif dan full energy, sejahtera lahir batin, bahagia dunia akhirat. Karena kecenderungan manusia itu kalah dalam inner game-nya. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Quran, manusia itu apabila ditimpa keburukan, ditimpa kesusahan, seringnya berkeluh kesah. Dan apabila dia mendapatkan kebaikan, kemudahan, seringnya dia menjadi kikir, menjadi sombong, menjadi arogan. Nah, ini adalah gejolak, dinamika ruang batin yang perlu kita sadari. Kecenderungan manusia, sekali lagi, itu kalah dalam inner game-nya. Jadi teman-teman, dalam perjalanan hidup ini, kita itu sering menghadapi pikiran yang suka bermain-main, pikiran yang mengganggu, bahkan pikiran yang cenderung berdampak negatif. Dan sebenarnya kita diberikan Allah kemampuan untuk mengendalikan semua itu. Allah memberikan kita akal. Ini adalah sebuah instrumen yang luar biasa, yang mampu membuat kita mengendalikan pikiran, perasaan, dan membuka jalan menuju sejahtera lahir batin. Tapi memang tantangannya, pikiran kita ini seperti aliran yang konstan, terus-menerus bergerak. Kadang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, harapan di masa depan, atau informasi-informasi di masa kini. Dan sifat dinamis ini yang membuat seakan pikiran, perasaan itu sulit untuk dikendalikan secara penuh oleh akal. Dan untuk itulah kita perlu terus berlatih, melatih kesadaran diri. Jadi, membangun kesadaran adalah kunci untuk mengendalikan pikiran kita. Kita amati pikiran yang muncul, kita identifikasi pola-polanya. Lalu kita tantang pikiran-pikiran yang cenderung negatif itu dengan bukti yang rasional. Hingga pada akhirnya kita bisa menemukan kedamaian di atas dasar kesadaran yang mendalam. Nah, apa saja ciri-ciri orang yang kalah dalam inner game-nya? Sedih terlalu dalam, cemas berlebihan, kehilangan energi, drop, overthinking, kesehatan mentalnya anjlok, stressful, dia merasa nggak berdaya, minder. Nah, itu diantara indikasi kita itu dikendalikan oleh pikiran kita, bukan mengendalikannya. Karena hambatan terbesar dalam hidup itu adanya di dalam memang, bukan di luar. Kalau teman-teman perhatikan, semua konten yang saya buat, semua modul, semua kelas yang saya create, buku-buku yang saya tulis, itu mengarah ke sini. Semua tentang inner game. Saya menulis buku tentang surrender, bagaimana mengubah hidup dengan berserah. Saya menulis buku tentang lapang dada sebagai kunci kehidupan, the key of life. Saya menulis tentang mencari ikhlas, menemukan rasa. Saya membuat satu modul yang judulnya The Happiness Journey, perjalanan untuk menemukan kebahagiaan. Bahkan kata para pakar, happiness is just a mind game. Jadi semua itu bermuara ke arah bahasan ini. Kita itu seringkali terluka oleh pikiran kita sendiri. Karena sebenarnya tidak ada yang bisa menyakiti kita, kecuali pikiran kita sendiri. Batin kita itu, teman-teman, tidak pernah terlukai oleh siapapun dan oleh apapun di luar diri kita. Kita hanya terlukai oleh makna yang kita beri sendiri. Kecemasan, kesedihan, stres, dan berbagai rasa negatif lainnya itu sebenarnya hanyalah hasil dari bagaimana pikiran kita memaknai dunia sekitar, memaknai kejadian, keadaan, dan lain sebagainya. Bahkan hasil-hasil yang kita dapatkan dalam hidup itu dipengaruhi oleh bagaimana cara kita merespon. Jadi respon itu yang pada akhirnya berpengaruh pada nasib kita, rezeki kita, sukses atau gagalnya kita. Semua itu dipengaruhi oleh bagaimana kita mengelola ruang batin kita, inner game. Dan memang di antara hakikat hidup itu, teman-teman, adalah
permainan pikiran. Life is a game. Jadi pikiran, perasaan ini adalah aset paling berharga dalam hidup. Dan itu ibarat sebuah kendaraan yang perlu rutin kita cek, kita perbaiki, agar tetap nyaman, agar nggak rusak. Jadi kita memperbaiki pikiran kita, supaya hidup kita nggak rusak. Hidup kita lebih tenang, hidup kita lebih nyaman. Ketidakmampuan kita untuk menemukan ketenangan adalah ketidakmampuan kita mengendalikan inner game, permainan pikiran dan perasaan kita. Jadi kita perlu mampu memainkan pikiran sebelum pikiran itu memainkan kita. Control your mind, control your life. Kendalikan pikiran Anda, maka Anda akan bisa mengendalikan hidup Anda. Kalau hidup kita berantakan, teman-teman, Bapak Ibu, biasanya itu karena pikiran kita berantakan. Kalau pikiran kita tenang, hidup kita tenang. Pikiran kita fokus, hidup kita fokus. Nah, kita perlu latihan untuk membuat pikiran ini jadi tenang. Ada banyak latihan yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Dalam beberapa modul ini sering saya sampaikan. Bahkan kata para pakar, the most powerful muscle is this, your mind. Dia bilang, it's not physical, it's psychological. Ternyata otot yang paling kuat, kekuatan yang paling kuat, itu bukan otot fisik ya, tetapi pikiran kita. So control your mind, you will control your life. Karena semua berasal dari pikiran dan perasaan Bapak Ibu. Pikiran kita berpengaruh pada perasaan kita berpengaruh pada tindakan. Tindakan yang kita ulang-ulang jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu pada akhirnya membentuk watak kita, karakter kita. Dan karakter kita itulah nasib kita pada akhirnya. Artinya, nasib hidup itu berawal dari pikiran dan perasaan kita. Jadi kita kaya atau miskin, surga atau neraka, bahkan overweight atau langsing, itu kan berawal dari kebiasaan. Bener nggak? Kita biasa makan apa. Dan kebiasaan itu dibangun dari tindakan. Tindakan berawal dari perasaan. Kalau kita perasaannya lagi mood, kita melakukan ini. Kalau kita perasaannya lagi marah, kita melakukan ini. Kalau kita tenang, kita melakukan ini. Begitu kan? Jadi tindakan kita dipicu oleh perasaan kita. Dan perasaan itu berawal dari pikiran kita. Kalau kita mikir yang negatif, jadinya stres. Kalau kita mikir yang positif, jadinya semangat. Begitu semangat, action kita penuh tenaga. Jadi hati-hati dengan pikiran Anda. Karena dari pikiran itu, kita bisa menciptakan surga atau neraka kita sendiri. Kejadian yang sama kejadiannya, itu bisa dipersepsikan seperti surga, tapi bisa juga dipersepsikan seperti neraka. It's just a mind game. Bahagia atau tidak, itu bergantung bagaimana Anda memainkan pikiran Anda. Jadi, kita perlu selalu mempertanyakan apa sih yang menjadi pikiran kita. Question your thoughts. Apapun yang muncul di pikiran kita, Anda perlu pertanyakan ulang. Apakah ini pikiran yang melemahkan diri atau memberdayakan diri? Apakah ini membuat batin kita menderita atau bahagia? Terlebih lagi hati-hati dengan pikiran otomatis, disebut dengan automatic thought. Kita curiga sama orang. Coba tanyakan pada diri, kecurigaan ini cenderung membuat saya bahagia atau enggak? Cenderung baik atau buruk? Pikiran otomatis itu sering ditunggangi sama syaitan. Memikirkan masa lalu sampai akhirnya kita sedih, menyesal terlalu dalam. Tanyakan ulang pikiran-pikiran itu. Ini memberdayakan atau tidak? Atau mungkin kita memikirkan masa depan, kemudian cemas. Tanyakan ulang, ini jadi produktif atau kontraproduktif? Jangan sampai kita diperbudak oleh pikiran kita. Mestinya kita yang mengendalikan pikiran kita, bukan dikendalikan pikiran. Jadi, mengelola pikiran dan perasaan itu penting untuk dipelajari. Karena itu, mempengaruhi bagaimana kita mengelola perilaku kita. Perilaku kita, amalan-amalan kita, tindakan-tindakan kita, kebiasaan kita, itu didorong oleh pikiran dan perasaan. Artinya, jika kita ingin mengelola perilaku kita dengan lebih baik, maka kita perlu belajar bagaimana mengelola pikiran dan perasaan kita juga dengan lebih baik. Dan inilah inner game mastery. Banyak orang ikut kelas webinar, ikut sebuah komunitas, baca buku. Itu tujuannya apa sih? Ada dua tujuannya. Yang pertama, orang ikut semua itu, melakukan semua itu, karena ingin mengubah hasil-hasil yang mereka dapatkan dalam hidup. Betul ya? Atau yang kedua, mereka ikut semua itu, melakukan semua itu, karena ingin mengubah perilaku mereka. Nah, kedua hal itu, teman-teman, mustahil untuk bisa kita dapatkan, untuk bisa kita lakukan, kalau kita tidak paham bagaimana cara kerja pikiran, bagaimana cara kerja perasaan, bagaimana pikiran itu bisa muncul, bagaimana perasaan itu bisa muncul,
Bagaimana keduanya itu bisa berpengaruh pada perilaku yang ada dalam diri kita dan nampak di luar diri kita. Banyak orang belajar bagaimana membangun kebiasaan, bagaimana untuk memulai sebuah tindakan, bagaimana untuk membangun sebuah rutinitas yang produktif, dan sebagainya. Tapi mereka tidak belajar bagaimana mengelola pikiran dan perasaannya. Ujungnya apa? Di tengah jalan, apa yang mereka usahakan tidak berhasil. Karena sebagian besar hambatan ketika kita ingin memulai sebuah perilaku baru, memulai sebuah kebiasaan baru, itu hambatannya ada di dalam, bukan di luar. Oleh karena itu, saya sepakat dengan pepatah dalam bahasa Inggris yang mengatakan, the only way out is in. Saya ulang ya, saya dapat ini dari guru saya. The only way out is in. Satu-satunya jalan keluar untuk masalah hidup kita, Bapak Ibu. Ruwetnya finansial kita, masalah rumah tangga kita, masalah sakit fisik kita, kesumpekan hidup kita. Kita merasa kok hidup sepertinya hampa atau apapun itu. Kata guru saya, satu-satunya jalan keluar adalah Anda perlu masuk ke dalam. Cari jalan ke dalam sebelum jalan keluar. Maka itu awal mula masalah Anda akan beres. Ini udah sering saya sampaikan ya. Misalkan kita merasa stres dengan kondisi anak, kondisi pasangan, istri, suami. Sudah, jangan fokus ke orangnya. Tapi lihat dulu ke dalam diri Anda. Cara mengubah orang lain adalah dengan mengubah diri Anda dulu. The more you focus on you, the greater your impact on others. Nah, seringkali kita struggling dengan ini bertahun-tahun. Coach, saya ingin mengubah orang yang saya cintai, tapi semakin saya ingin mengubah dia, tapi dia semakin nggak mau berubah. Hingga akhirnya, pada satu titik, kita akan sampai pada fase kesadaran bahwa saya perlu bertekad dulu. Saya nggak berusaha mengubah dia lagi, tapi saya akan fokus mengubah diri dengan lebih sabar, lebih sadar, lebih menerima, dengan mencintai tanpa syarat, dengan bahagia, tidak tergantung pada sikap orang lain, tidak meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain. Jadi akhirnya saya mencari jalan keluar, bukan di luar, tapi dengan cara in. Mencari way out dengan cara in, bukan dengan cara out. Nah, ini sebuah pergeseran paradigma yang besar. Ini paradigm shift. Kita mungkin kesel dengan pasangan kita. Kita sekarang mungkin lagi jengkel karena macam-macam hal. Kita merasa hidup kita ruwet. Coba stop dulu menyalahkan orang lain, pihak lain. Hentikan menyalahkan lingkungan. Kita perlu lihat dulu ke dalam diri. Jangan-jangan sumber masalahnya ada di sini. Ketika kita fokus membereskan diri kita, let's see what will happen. Semua akan ikut berubah. Kata guru saya, if you change the way you look at things, the things you look at change. Jika Anda mengubah cara Anda memandang segala hal di luar diri Anda, maka segala hal yang Anda lihat itu pun akan berubah. Wah, ini ampuh betul Bapak Ibu. Makanya kata Nabi, ibda bin nafsik, mulailah dari diri sendiri. Sudah, jangan berusaha mengubah dunia, nggak usah stres berlebihan dengan kondisi bangsa, negara, dunia yang penuh dengan carut-marut. Kita mulai dari mana? Bereskan diri Anda dulu, temukan kedamaian dalam diri, nanti situasi di sekitar Anda akan terdampak berubah juga. The only way out is in. Dan ini yang saya sebut dengan inner game. Yang ada di dalam itu apa? Pikiran, perasaan, cara kita melihat sesuatu. Ini perjalanan menemukan rasa. Saat kita menguasai pikiran, teman-teman, kita sedang menguasai energi. Saya mau nanya, pernah nggak sih kita merasa lelah satu waktu, tapi tanpa alasan yang jelas? Atau sebaliknya, pernah nggak kita merasa semangat, penuh energi, itu hanya dengan memikirkan sesuatu yang menyenangkan? Pernah kan? Nah, ini adalah sebuah fenomena yang menjadi bukti bahwa ternyata pikiran kita itu punya kekuatan yang luar biasa. Yang itu bahkan bisa berpengaruh pada keadaan fisik dan emosional kita. Saat kita menguasai pikiran, berarti kita menguasai energi yang ada dalam diri. Dan pada akhirnya akan berdampak pada perubahan hidup kita menjadi lebih baik. Kita perlu sadar betapa pentingnya inner game ini. Karena pikiran kita membentuk cara kita melihat dunia. Setiap kita pasti ingin sampai pada sebuah pencapaian. Ingin bahagia misalkan, ingin puas dalam hidup. Nah, nilai-nilai kebahagiaan itu sangat tergantung pada proyeksi pikiran kita sendiri. Contohnya ada orang-orang yang fokus dengan negative thought, pikiran-pikiran yang cenderung negatif. Akhirnya dia melihat dunia sebagai tempat yang suram. Sebaliknya, saat seseorang fokus pada positive mindset, dia cenderung bisa melihat dunia ini dengan
banyak sekali peluang kebaikan, ada banyak sekali kebahagiaan di sekitar. Dan pikiran itu sebagai sumber energi untuk bertindak. Pikiran itu teman-teman, sumber energi yang kuat. Dengan menguasai pikiran, seseorang bisa menguasai energi dalam diri. Membangun kebiasaan yang lebih positif, lebih bermakna, meaningful. Kita itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengubah realitas hidup lewat pilihan-pilihan tindakan kita, lewat ikhtiar. Dan setiap tindakan itu dipengaruhi oleh perasaan. Dan perasaan itu selalu sejalan dengan pikiran. Diulang-ulang Bapak Ibu, hal ini saya sampaikan karena ini lagi-lagi sebagai alasan mengapa kita perlu menjadi master dalam inner game mastery. Dan menguasai pikiran itu bisa dilatih. Menguasai pikiran, menguasai perasaan, itu adalah keterampilan yang bisa kita pelajari, bisa kita kembangkan. Kenapa kok seakan nampak sulit? Boleh jadi karena kita masih sering melabel diri kita sebagai pikiran. Padahal kita itu bukan pikiran kita. You are not what you think. Kita adalah kesadaran yang mengalami dan menggunakan pikiran itu. Pikiran adalah hasil interaksi yang kompleks antara mekanisme fisiologis di otak, di kolbu kita, dengan pengalaman psikologis. Ujung dari semua yang saya sampaikan ini, teman-teman sekalian, saya ingin berkata betapa pentingnya kita menguasai inner game. Bagaimana kita mengelola ruang dalam diri kita. Dan ilmu ini perlu dibumikan. Ilmu ini perlu disampaikan dengan bahasa yang relevan, dengan bahasa yang mudah difahami, yang dekat dengan keseharian. Ilmu ini teman-teman perlu disebarkan, perlu dibagikan, dan bisa disampaikan dengan cara dan pendekatan yang sederhana, tapi powerful, tapi impactful.